Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Cerdas. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan kita semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas keterampilan abad 21 yang sangat penting untuk kita miliki. Kita akan melihat apa saja keterampilan tersebut, mengapa mereka penting, dan bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan pada abad 21 ini. Jadi pastikan untuk nonton sampai selesai dan tidak lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang ini, keterampilan abad 21 sangat penting agar kita bisa sukses di masa depan. Mengapa? Karena di era sekarang ini rata-rata dari semua segi pekerjaan pasti menggunakan yang namanya teknologi. Jadi maka dari itu keterampilan abad 21 kita harus pelajari agar bisa sukses dan tidak ketinggalan di masa depan maupun sekarang juga nantinya. Nah, jadi gue akan menyebutkan beberapa poin tentang keterampilan pada abad 21, yang dimana yang pertama adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi yang matang. Pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menemukan solusi efektif untuk berbagai tantangan. Misalnya ketika menghadapi masalah kompleks di tempat kerja atau di sekolah, kemampuan berpikir kritis membantu kita menemukan solusi terbaik. Jadi itu mengapa berpikir kritis ini perlu kita kuasai dan kita kembangkan dalam otak atau pemikiran kita. Dan ada pula juga cara pengembangannya. Cara mengembangkan keterampilan ini termasuk melalui studi kasus, eksperimen ilmiah, dan diskusi terbuka. Kegiatan seperti debat dan simulasi juga sangat membantu. Jadi maka dari itu bagi kalian khususnya untuk mahasiswa ataupun masih para pelajar, ketika berdebat atau melakukan presentasi, usahakanlah untuk berdebat dan berpikir kritis agar otak kalian berkembang dan bisa berpikir kritis seperti itu. Yang kedua adalah kolaborasi dan kerjasama tim. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan kontribusi individu dalam tim. Contohnya misalnya proyek kelompok dan permainan peran adalah cara baik untuk mengembangkan keterampilan ini. Misalnya proyek ilmu yang memerlukan kerjasama antar siswa. Contoh misalnya teater, disuruh tampil depan kelas, membuat cerita, atau maupun dalam membuat makalah, dan itu membutuhkan kolaborasi dan kerjasama tim supaya bisa mendapatkan hasil tugas yang memuaskan seperti itu. Tips untuk meningkatkan kerjasama tim: penting untuk berkomunikasi dengan jelas, menghargai pendapat orang lain, dan mengelola konflik secara efektif. Nah, di sini kan tadi beberapa poin yang disebutkan adalah penting untuk berkomunikasi dengan jelas. Ya, misalnya kita harus menyampaikan apa isi pikiran kita kepada teman, kita harus bagaimana ke depannya, kita harus plan begini A sampai Z bagaimana seperti itu. Dan juga menghargai pendapat orang lain. Ketika kita memberikan pendapat kepada teman kita, kita juga harus bisa menghargai pendapat yang diberikan oleh teman kita ke kita. Jadi harus untuk saling tolong menolong, saling membantu dalam mengerjakan proyek yang dikasih. Misalnya
Kalian bisa lihat beberapa contoh di video dari saya tentang testimoni dari siswa yang telah berhasil bekerja dalam tim. Saya harap setelah kalian menonton video tersebut kalian bisa termotivasi. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah pentingnya komunikasi. Komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa itu pentingnya komunikasi? Komunikasi ini juga termasuk dalam public speaking. Jika kalian mempunyai public speaking yang bagus, kalian pasti bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik pula. Dan begitu pula berlaku ketika kalian sedang mengobrol bersama teman kalian. Kalian juga bisa melakukannya dengan baik. Kegiatan meningkatkan keterampilan. Aktivitas seperti presentasi, debat, dan menulis esai membantu meningkatkan keterampilan ini. Jadi perbanyaklah melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti presentasi dan debat, agar keterampilan komunikasi kalian sangat lebih mantap gitu. Poin selanjutnya adalah literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara informasi dan dari berbagai sumber. Nah, mengapa kita harus literasi digital? Maksudnya kita harus menguasai digital, terutama pada zaman sekarang. Mengapa? Karena kan kita hidup di era modern di mana semua menggunakan teknologi. Jadi kalau kita tidak melakukan literasi digital, otomatis kita akan ketinggalan zaman gitu. Dan adapun cara pengembangannya. Cara mengembangkannya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum melalui penggunaan alat digital, proyek multimedia, dan pelatihan keamanan online sangat membantu, atau bisa bilang cyber security. Ini bisa digunakan oleh guru-guru saat mengajar di sekolah, terutamanya guru IT. Baik, poin selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, menciptakan ide-ide baru, dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Terus kegiatan mendorong kreativitas. Maksudnya bagaimana cara untuk mengembangkan kreativitas kita. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama proyek seni, eksperimen, dan tugas yang menantang siswa untuk menciptakan solusi baru dapat mendorong kreativitas. Itulah poin-poin yang saya sebutkan tadi, dan kalian bisa mencobanya di rumah agar kreativitas kalian meningkat. Eksperimen dan eksplorasi. Mendorong siswa untuk bereksperimen dan mengeksplorasi ide-ide baru sangat penting untuk mengembangkan kreativitas. Jadi untuk siswa-siswa yang ingin mengembangkan kreativitas mereka, teruslah bereksperimen tentang apapun itu asalkan tidak berbahaya untuk Anda. Begitu. Jadi Anda bisa bereksperimen apa saja asalkan tidak berbahaya. Kalau berbahaya ya sangat tidak disarankan ya guys ya. Selanjutnya poin yang ketujuh, kewirausahaan. Mengapa kita harus mengetahui kewirausahaan ini? Karena kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengambil risiko, dan membawa ide ke pasar atau organisasi. Nah, itulah mengapa kita harus menguasai keterampilan kewirausahaan ini, supaya kita bisa mengetahui sebuah peluang, bagaimana risiko ketika kita melakukan sesuatu, menjalankan bisnis atau bagaimana, dan juga kita bisa membawa ke pasar suatu produk yang kita lakukan atau yang kita jual misalnya. Dan ada pula juga cara pengembangannya. Cara pengembangannya adalah program mini bisnis,
kompetisi wirausaha, dan pelatihan keterampilan manajemen proyek dapat memberikan pengalaman praktis. Nah, itulah tadi beberapa poin yang saya sebutkan agar dapat mengembangkan keterampilan kewirausahaan Anda. Selanjutnya yang poin yang ke-8, di mana keterampilan harus dikuasai adalah etika dan tanggung jawab. Nah, jadi bukan hanya tentang soal ya di luar kita, misalnya dalam keterampilan pekerjaan IT dan lain sebagainya, tapi keterampilan etika dan tanggung jawab juga perlu kita kuasai. Karena etika dan tanggung jawab sosial adalah kemampuan untuk memahami dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi itulah mengapa kita sangat penting untuk bisa menguasai etika dan tanggung jawab ini. Ada pula juga cara pengembangannya adalah diskusi tentang isu-isu sosial, partisipasi dalam proyek layanan masyarakat, dan studi kasus etika membantu siswa. Baik, mungkin itu dari poin ke-8 yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya adalah poin ke-9, adaptabilitas dan fleksibilitas. Mengapa kita harus adaptabilitas? Karena supaya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan fleksibel dalam menghadapi tantangan baru, supaya kita lebih bisa cepat beradaptasi dan bisa fleksibel dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan atau bagaimana. Kegiatan seperti permainan simulasi dan situasi tidak terduga dapat membantu siswa menjadi lebih adaptif. Ya, itulah tadi bagaimana cara mengembangkan adaptasi seseorang. Ini tidak cuma berlaku kepada siswa, tapi juga berlaku kepada seluruh manusia, pada orang dewasa, kecil, remaja, ataupun bagaimananya. Baik, mungkin itu saja tadi yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan yang harus kita kuasai pada abad 21. Tadi terdapat 9 poin, yang dimana poin pertama adalah berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, kreativitas, kewirausahaan, etika, dan adaptabilitas. Ya, maaf ya. Saya harap ketika teman-teman dapat mengembangkan keterampilan ini, saya harap ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman di masa depan, di dalam kerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jika suka pada video ini silahkan like dan subscribe. Baik, terima kasih.